Di kota Kotju, Cina, ada panti asuhan yang tentu berisi adalah orang-orang yatim piatu. Lalu panti asuhan ini mengalami musibah, ya, di mana gedungnya roboh. Maka anak-anak panti asuhan banyak sekali yang mengalami cedera. Pengelola panti segera menelpon semacam palang merah gitu ya, medis untuk datang. Waduh, itu anak-anak yang terluka banyak sekali. Nah, ada seorang gadis yang betul-betul lukanya cukup parah dan darahnya banyak sekali yang keluar. Maka segera dilakukan pertolongan darurat. Ya, tangannya diikat untuk mengurangi pengeluaran darah, tapi benar-benar yang sudah keluar terlalu banyak. Maka akhirnya diputuskan bahwa anak ini perlu ditolong segera dengan diberi transfusi darah darurat. Maka mulai dicari filenya, apa golongan darahnya, mulai diumumkan. Wah, siapa yang punya golongan darah sama dengan anak ini supaya kumpul. Pengurus panti asuhan segera mengecek semua data dan mulai bisa mengumpulkan belasan anak ternyata yang punya golongan darah sama. Lalu dokter berbicara, teman kalian ini harus ditolong. Siapa yang mau memberikan darahnya untuk anak ini? Wah, semua anak tentu ketakutan mau diambil darahnya. Tapi tiba-tiba ada seorang anak laki-laki mengangkat tangannya. Dan dia berkata, saya mau memberikan darah saya untuk teman saya. Ketika semua persiapan sudah selesai dilakukan dan jarum-jarum mulai disiapkan, maka anak laki-laki ini mulai menangis ketakutan. Tangisannya betul-betul menyayat sampai akhirnya dokter berkata, aduh, saya sudah membuat anak ini menderita. Singkat cerita, darahnya sudah diambil, transfusi berhasil dilakukan, dan si gadis ini diselamatkan. Lalu dokter dan pengurus panti asuhan ini memanggil anak laki-laki ini. Berterima kasih, tapi juga bertanya, kenapa tadi kamu nangisnya itu sampai seperti itu? Kan sebenarnya nggak terlalu menakutkan kan? Si anak ini menjawab, saya menangis ketakutan karena saya pikir saya bakal mati ketika darah saya diambil untuk menolong teman saya. Itu jawaban yang sangat mengagetkan. Jadi kamu berpikir bahwa kalau darahnya diambil bakal mati? Iya, makanya saya menangis ketakutan. Kalau kamu berpikir bahwa kamu bakal mati, kenapa kamu angkat tangan memberikan darah untuk teman kamu? Sambil menangis dengan wajah tulus anak-anak, maka dia menjawab, karena temanku ini baik. Aku sayang sama dia, aku mengasihi dia. Jadi seandainya saya harus mati pun, saya mau menolongnya. Wow, wow. Si anak itu tahu, pikiran si anak kalau diambil darahnya itu mati, tapi dia masih mengambil keputusan untuk menolong. Maka dia menangis ketakutan luar biasa karena dia pikir bakal mati. Tapi sudah sadar bakal mati, masih mau menolong. Sebuah pikiran yang luar biasa, bukan? Kesediaan menolong sampai mati. Wow. Kisah ini menjadi kisah yang sempat menghebohkan di kota Kotju, Cina. Bagaimana sebuah kasih yang luar biasa, yang rela menolong sampai mati. Nah, persahabatan memang tidak pernah mendatangkan kerugian. Konon kabarnya belum diklarifikasi. Si laki-laki ini akhirnya menikah dengan wanita ini di masa besarnya, karena ini kisah panti asuhan masih kecil. Dan mereka hidup bahagia karena masing-masing orang punya keyakinan yang kuat bahwa pasangannya mencintai dia luar biasa. Terlepas soal betul-betul menikah apa tidak, tapi memang sebuah kasih, sebuah cinta yang sungguh-sungguh diteguhkan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah sia-sia. Karena itu, dalam bersahabat, berbisnis, membangun hubungan, milikilah kasih yang rela berkorban. Karena itu tidak pernah sia-sia. Salam dahsyat, luar biasa.